Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, ulama al-kiram wa masyaikhan al-afadil, al-mukarramin, para mustasyar, pengurus besar Nahdlatul Ulama, Rais-Am PBNU dan seluruh jajaran Syuriah PBNU, Ketua Umum dan seluruh jajaran Tanfidiyah PBNU, pengurus wilayah dan cabang seluruh Indonesia, hadirin hadirat, nahdiyin dan nahdiyat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan berkah, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat hadir menyemarakan peringatan hari lahir organisasi Nahdlatul Ulama yang ke-98. Dengan penuh rasa syukur saya ucapkan selamat hari lahir ke-98 Nahdlatul Ulama. Semoga NU semakin kokoh dan matang dalam khitahnya untuk meneguhkan komitmen kebangsaan melalui penyebaran ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dan menjadi mitra pemerintah dalam menjaga persatuan serta membangun negeri. Seperti kita maklumi bahwa terdapat dua versi harlah NU. Yang pertama menerapkan tahun miladi atau Masehi, yaitu tanggal 31 Januari 2021 yang lalu. Saat itu NU telah memperingati harlah yang ke-95 versi tahun Masehi. Adapun harlah NU yang kita peringati pada hari ini adalah versi tahun Hijriyah yang jatuh pada tanggal 16 Rajab 1442 Hijriyah atau bertepatan dengan 27 Februari 2021. Secara kalender Hijriyah, hari ini NU memperingati harlah yang ke-98. Dengan menggunakan versi tahun Hijriah, NU akan segera memasuki abad ke-2 dari keberadaannya. Mendekati usia 100 tahun ini, saya berharap NU mempersiapkan diri untuk menyongsong kelahiran yang kedua, Al-Wiladah Ats-Tsaniyah. Dalam memasuki kelahiran kedua ini, saya berharap NU sebagai satu gerakan perbaikan, Harakatul Islah, melakukan tajdidul harakah, pembaharuan gerakan, tashihul harakah, perbaikan gerakan, dan taqwiyatul harakah, penguatan gerakan. Mengapa NU harus melakukan tajdidul harakah? Karena terinspirasi oleh bunyi hadis Rasulullah yang menyatakan, likulli ra'si mi'ati sanatin man yujaddidu fi amri diniha. Pada setiap awal 100 tahun akan muncul seorang yang melakukan pembaharuan terhadap urusan agamanya. Yang dimaksud dengan pembaharuan bagi NU bukanlah bentuk ajarannya, karena ajarannya sudah final. Tapi pembaharuan yang dilakukan adalah pada gerakan dan langkah-langkah pengorganisasiannya. NU juga perlu melakukan tashih, pembaharuan terhadap gerakan-gerakan yang selama ini dilakukan dalam rangka muhasabah. Apakah gerakan yang kita lakukan selama ini masih sesuai dengan prinsip-prinsip dan garis-garis perjuangan NU, mabadi Nahdliyah, dan juga terhadap tantangan aktual serta dinamika yang kita hadapi, baik berupa pemikiran maupun gerakan yang harus direspon oleh NU. Sedangkan upaya-upaya penguatan, takwiyah adalah memperkuat upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ke-NU-an, mabadi' Nahdliyah, serta merespon tantangan yang dihadapi. Berbagai masalah tersebut meliputi masalah-masalah diniyah, keagamaan, maupun masalah-masalah ijtimaiyah, kemasyarakatan, karena NU merupakan gerakan perbaikan, baik masalah diniyah
maupun masalah ijtimaiyah. Harakatul islah diniyatan wa ijtimaiyatan. Baik di bidang pendidikan, ekonomi, maupun juga sosial. Gerakan NU di bidang perbaikan keagamaan diniyah sudah sangat dirasakan manfaatnya oleh seluruh komponen bangsa, khususnya yang menyangkut pandangan kebangsaan dan kenegaraan, sesuai dengan prinsip rahmatan lil alamin yang merupakan intisari dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Bahkan pandangan keagamaan ini telah menjadi arus utama bagi umat Islam Indonesia. Kan tapi dalam gerakan kemasyarakatan, NU perlu melakukan upaya-upaya yang lebih maksimal agar tidak tertinggal, terutama dalam bidang ekonomi dan teknologi informasi, untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, khususnya untuk warga NU. Secara nasional pelaku usaha mayoritasnya adalah usaha mikro kecil yang jumlahnya mencapai 99%. Dari jumlah tersebut saya yakin banyak warga NU. Oleh karena itu NU perlu memiliki strategi yang tepat untuk memberdayakan para pengusaha kecil itu agar naik kelas. Dan jangan sampai pengusaha-pengusaha NU itu menjadi terkena stunting, yaitu tidak naik-naik, kerdil. Langkah yang perlu dilakukan selain juga pemberdayaan adalah menumbuhkan para pengusaha baru melalui inkubasi dari kalangan Nahdliyin sesuai dengan semangat Nahdlatul Tujjar, kebangkitan para pengusaha yang telah digaungkan oleh para ulama sejak tahun 1918. Sebagai organisasi kebangkitan ulama, NU juga harus mengambil peran aktif dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang mencakup pengembangan industri halal, bisnis syariah, keuangan syariah, penguatan tata kelola dana sosial syariah yang islami, baik zakat, infak, sedekah, maupun wakaf yang juga sedang digencarkan oleh pemerintah. NU juga perlu segera beradaptasi dengan pengembangan teknologi informasi yang telah menimbulkan disrupsi di berbagai bidang kehidupan. Saya mengetahui bahwa NU sudah mengembangkan berbagai platform digital dalam banyak kegiatan yang dilakukan. Namun tetap perlu adanya penguatan, terutama dalam rangka mengharmonisasikan platform digital dan kontennya sesuai dengan tuntutan aspirasi masyarakat, khususnya kalangan milenial. Dalam rangka melaksanakan program terkait perkembangan di atas, NU perlu menyiapkan tokoh-tokoh perubahan, rijalul islah atau al-muslihun, atau para reformers. Tokoh-tokoh perubahan perbaikan ini diperlukan karena perubahan itu membutuhkan aktor-aktor yang mumpuni dan gigih. Samping itu juga NU perlu membangun pusat-pusat perubahan atau pusat-pusat perbaikan, marakizul islah, sebagai contoh yang nantinya dapat direplikasi di berbagai wilayah dan cabang. Untuk itu saya mengajak segenap pengurus dan warga NU untuk kembali membangun semangat ke-NU-an, hamasa Nahdliyah, seperti yang sudah ditanamkan oleh para pendiri dan perintis Nahdlatul Ulama, oleh para muassisu Nahdlatul Ulama. Pelajaran dari para sepuh kita pada masa itu yang patut kita teladani adalah semangatnya yang pantang menyerah meskipun dalam kondisi serba keterbatasan. Mereka berjuang dengan apa yang mereka miliki. Karena itu, kalau kita memiliki mobil, marilah kita bekerja dengan mobil kita. Mobilikum.
Kalau tidak punya bimotorikum, kalau tidak punya bisepedaikum, dan kalau tidak punya ya bisikilikum, dengan segala apa, tidak harus menunggu tersedianya segala macam itu. Ini adalah hamasa nahdhiyah yang pernah dicontohkan oleh para as-sabiqun al-awwalun, pendiri perintis Nahdlatul Ulama. Sesungguhnya NU saat ini mempunyai modal yang sangat besar. Karena NU adalah organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Lingkaran Survei Indonesia LSI melalui survei yang dilakukan pada Februari 2019 telah mengemukakan bahwa jumlah warga NU mencapai 49,5% atau sekitar 108 juta orang dari jumlah penduduk Muslim Indonesia yang berjumlah 229 juta orang. Ini kekuatan besar apabila dapat dikonsolidasikan menjadi kekuatan ekonomi masyarakat dan negara. Ditambah dengan potensi jumlah pesantren NU yang tak kurang dari 24.000, termasuk semakin bertambahnya jumlah lembaga pendidikan sekolah dan perguruan tinggi, serta lembaga kesehatan masyarakat seperti klinik dan rumah sakit. Selain itu juga jumlah warga NU juga banyak yang naik kelas menjadi golongan masyarakat ekonomi menengah. Dengan kuatnya pilar ekonomi gerakan NU, maka pilar pemikiran dan kebangsaan NU yang selama ini sudah menjadi arus utama juga akan makin kuat. Dengan modal pilar gerakan ekonomi yang semakin kuat, saya harapkan NU tidak sekedar memainkan peran penting dalam memulihkan dan membangun kembali perekonomian masyarakat dan negara Indonesia, tapi juga terus berperan penting dan dapat menjadi role model gerakan Islam dalam skala global. Sebagaimana logo NU berupa bola dunia, dan hal ini dapat menjadi pesan global bahwa NU dibentuk dan kembangkan bukan hanya untuk skala domestik, tapi juga untuk berperan penting dalam lingkup global. Selain gambar bola dunia, di situ juga ditulis tulisan Nahdlatul Ulama yang dodnya itu, yaitu memanjang, menutupi belahan dunia dari timur sampai ke barat. Dod adalah lambang pemikiran keagamaan NU sesuai dengan sabda Rasul, ana afsahu man nataqa bidad. Sayalah orang yang paling fasih mengucapkan dad itu. Oleh karena itu, pada periode kelahiran kedua, al-wiladat ats-tsaniyah, itu kita jadikan upaya-upaya untuk mengglobalkan gerakan Nahdlatul Ulama. Sebagai penutup, sekali lagi saya ucapkan selamat Harlah ke-98 NU. Semoga semakin produktif menyebarkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan semakin kokoh meneguhkan komitmen kebangsaan dan memberdayakan ekonomi umat. Semoga seluruh pimpinan dan segenap warga Nahdlatul Ulama tetap sehat, semangat, dan istiqamah dalam mengembangkan tugas dan amanah. Law istaqamna ala tariqah an-nahdhiyah lanajawna wa lanalna al-'azza biiznillah. Kalau kita istiqamah di atas tariqah Nahdlatul Ulama, insyaallah kita sukses dan kita akan mulia insyaallah biiznillah wa quwwatihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai serta memberikan inayahnya atas setiap ikhtiar yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.